warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini Allah masih memberikan kita limpahan nikmat, karunia, kesempatan, kemudian keluangan waktu untuk melanjutkan kajian kita yaitu tahsin Al-Qur'anul Karim pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan di dalam lisan kita untuk dapat memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita termasuk daripada golongan umat yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan materi kita pada kesempatan kali ini. Terakhir kita sudah membahas tentang wakaf dan ibtidah, ya, wakaf dan ibtidah. Sekarang kita coba lagi melanjutkan pembahasan kita. Oke, ntar saya share terlebih dahulu Zoom-nya, apa materinya. Baik Bapak Ibu, kita semalam pertemuan terakhir sudah membahas tentang beberapa pengertian wakaf dan ibtidah. Wakaf adalah tempat berhenti untuk mengambil nafas dengan tujuan untuk melanjutkan bacaan. Kemudian ibtidah adalah tempat yang paling tepat di mana kita memulai bacaan Al-Quran kita. Dan di antara pembagian-pembagian wakaf itu dari kondisi pembacanya maka terdapat 4 bagian. Ada yang disebut dengan wakaf idtirari dalam keadaan darurah atau dalam keadaan terpaksa. Kemudian wakaf ikhtiyari yaitu wakaf pilihan. Yang ketiga wakaf ikhtibari, wakaf yang dilakukan dalam proses ujian atau dalam proses belajar mengajar. Kemudian yang terakhir ada wakaf intidhari. Kemudian dari segi kesempurnaan atau ketepatan dalam susunan kata atau makna dalam bahasa Arab, wakaf itu terbagi 4 ya, secara umum 4 ya. Akan tetapi di sini saya menuliskan ada 5. Yang pertama wakaf tam, yaitu wakaf yang sempurna. Kemudian ada di bawahnya nanti wakaf ihsan, yaitu wakaf yang baik. Yang ketiga wakaf kafi, cukup. Kemudian yang keempat adalah wakaf qabih, wakaf yang buruk. Ini bisa disebabkan karena maknanya tidak sesuai, kemudian tandanya juga tidak sesuai. Dan yang paling buruk adalah wakaf akbahul qabih atau yang paling buruk. Oke, sudah kita jelaskan satu persatu kemarin. Sebelum kita lanjutkan Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu terkait dengan wakaf sebelum kita bahas nanti pembagiannya. Baik, kalau tidak ada kita coba lanjutkan terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini kita akan memasuki tanda-tanda wakaf ya. Jadi tanda-tanda wakaf dalam Al-Qur'an kurang lebih ada beberapa bentuk ya di sini yang saat ini masih tertulis dalam Al-Qur'an atau secara umum masih terdapat pada Al-Qur'an kita. Yang pertama nanti tandanya seperti ini Bapak Ibu, ada tanda mim ya. Tanda mim
Nah, ini maknanya adalah waqaf lazim. Ya, waqaf lazim. Ini tanda mim. Maknanya tanda ini harus dan mesti berhenti ketika berjumpa dengan tanda-tanda ini. Halaman 13, Ibu. Halaman 13 itu tanda-tanda waqaf, ya. Waqaf mim. Kemudian kebalikannya adalah ada la. Ini yang paling sering juga, la. Maknanya la waqfa fihi, bahasa Arabnya itu. Tapi nanti disingkat menjadi tanda la waqfa fihi. Tanda tidak boleh berhenti ketika menjumpai tempat-tempat itu. Kemudian ada to, ada waqaf to, yaitu waqaf disebut dengan waqaf mutlak. Waqaf mutlak, tanda yang sempurna atau tepat sekali untuk menghentikan bacaan Al-Quran kita. Kemudian jim, ya, jim, waqaf jaiz, ya, waqaf jaiz. Kalau mim, waqaf lazim. Kalau jim, waqaf jaiz. Tanda boleh berhenti dan boleh juga meneruskan bacaan kita. Kalau kita temui nanti, misalnya di sini ada to dan ada lam, maka to tanda yang paling tepat atau paling sempurna untuk kita menghentikan bacaan Al-Quran kita. Sehingga kita dianjurkan untuk menghentikan bacaan di tempat beradanya tanda waqaf mutlak. Dan begitu juga nanti ada waqaf mim, ya, meski berhenti. Jadi mim dengan to ini sebenarnya sama, tapi nanti ada beberapa perbedaan yang membedakan. Diantaranya adalah terlalu panjangnya bacaan sehingga dia mau tak mau dia harus berhenti. Nah, biasanya di situ disertakan waqaf mim atau waqaf lazim. Kemudian nanti kalau dia dari segi makna dan isi daripada ayat tersebut sudah sempurna, maka itu biasanya diletakkan waqaf to, waqaf to. Jadi kalau sempurna maknanya masuk tanda waqaf mutlak. Tapi kalau misalnya bacaan sudah terlalu panjang, biasanya masuk waqaf lazim. Ya, jadi mim dan to ini adalah dua tanda yang memang kita harus berhenti. Sedangkan jadi mengingatnya waqaf lazim, waqaf mutlak. Dua-duanya ini harus berhenti. Pertama dia wajib berhenti atau mesti berhenti, kemudian yang to dia sudah sempurna maknanya. Sedangkan kalau kita temui huruf lam seperti ini adalah la waqfa fihi, tidak boleh berhenti di situ. Maka kita upayakan untuk meneruskan bacaan kalau kita menjumpai tanda lam ini di tengah kalimat. Ya, ini perlu juga kita perhatikan. Ini tanda lam ini kalau kita jumpai di tengah kalimat, kita usahakan melewati bacaan tersebut. Sehingga berdasarkan ini, sebagian besar para imam ataupun para qari Al-Quran ketika membacakan surah Al-Fatihah yang terakhir, mulai dari Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Jadi coba Bapak Ibu cek ya, di Al-Quran masing-masing, di situ di ayat terakhir surah Al-Fatihah ada tanda waqaf la waqfa fihi. Ya, mulai dari Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada waqafnya di situ, Bu, ya. Jadi ini kan menjadi satu hal yang sering diperdebatkan. Boleh atau tidaknya dia berhenti di alaihim yang pertama. Kan begitu. Sementara di situ bacaannya la waqfa fihi, tanda tidak boleh berhenti. Jadi misalnya dia baca seperti ini, Bu, ya. Mulai dari kalimat Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kemudian dia mulai lagi ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini kan bacaan yang sering dibaca nih, Bu, ya.
Rata-rata orang membaca seperti itu. Kemudian ditanya, kenapa dia membaca seperti itu? Biasanya karena tidak sanggup nafasnya untuk Meneruskan. pembacaan. Oke. Nah, jadi sebenarnya bagaimana? Menurut qiraah Hafs daripada Asim, mereka memakruhkan atau melarang untuk berhenti pada kalimat alaihim yang pertama. Jadi bacaan seperti itu dimakruhkan. Pertama, dalil mereka adalah banyak sekali orang mengira ayat terakhir itu dia 2 ayat. Siratal ladzina an'amta alaihim, 1 ayat. Kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin, 2 ayat. Jadi seolah-olah nanti orang berpikiran itu 2 ayat, padahal itu adalah 1 ayat. Nah, bagaimana bacaan yang paling benar? Kalau dia sanggup nafasnya, maka dia usahakan selesai dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Maka dia baca Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau sampai nafasnya, itu bacaan yang paling bagus, Bu ya. Bagaimana caranya? Terus dilatih-latih pelan-pelan. Memang dia terlalu panjang, maka mau tak mau kita harus mengambil nafas yang cukup panjang. Oke, jadi boleh dilatih. Caranya bagaimana? Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Nah, caranya itu dilatih. Kalau tidak dilatih, maka tidak akan sampai dari awal sampai terakhir. Ini kan seperti itu, Ibu ya. Ini yang paling sempurna. Jadi bacaan yang paling tepat bagaimana? Mulai dari sirata sampai waladdallin dibaca. Saya ulangi sekali lagi. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Harus sempurna. Bagaimana kalau nafas kita tidak sampai? Nafas kita tidak sampai. Maka usahakan untuk tidak melanggar daripada waqaf la waqfa fihi, atau la waqfa, tidak berhenti di situ. Maka bacaan yang kedua yang terbaik seperti ini Bapak Ibu. Dia berhenti di alaihim yang kedua. Jadi caranya bagaimana? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Sampai di situ. Baru diulang lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini cara terbaik yang kedua. Oke? Di luar daripada ini, maka bacaannya dimakruhkan. Nah, bacaan ketiga, orang seringkali berhenti di alaihim yang pertama. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kemudian lanjut, tidak mengulangi kembali. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, ini bacaan ketiga ini makruh. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jadi Al-Fatihah yang terakhir. Nah, kemudian coba lihat lagi Bapak Ibu, surah Al-Fatihah ayat yang kedua, ketiga, dan keempat. Kedua, ketiga, keempat. Ada tanda la waqfa ya. La waqfa fihi pada akhir ayat, di atas akhir ayat Bu ya. Tanda kedua, tanda ketiga, tanda keempat. Oke. Nah, kalau ditanyakan tanda la waqfa fihi apa tadi Bu? Artinya tidak boleh berhenti. Tidak boleh berhenti. Tapi di ayat kedua itu, di atas ayat itu kenapa ada seperti itu? Nah, kan ini kan menjadi pertanyaan. Maka jawabannya
tanda la waqfa fihi ini dia lebih dominan, tidak berhenti ketika berada di tengah kalimat. Sedangkan di akhir kalimat, dia boleh berhenti dengan dalil akhir ayat atau waqaf di akhir ayat. Tapi kalau dia mau menyempurnakan wakafnya ke wakaf yang paling utama atau wakaf tam, wakaf sempurna, maka dia membacanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Jadi tiga-tiga Bu, wakafnya di ayat Maliki Yaumiddin. Oke, wakafnya di situ ada tanda apa? Qaf lam, wakaf aula, berhenti lebih utama. Oke, jadi misalnya dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Maka wakafnya wakaf tam, wakaf sempurna. Kalau dia misalnya berhenti satu-satu, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Maka bentuk wakafnya adalah wakaf hasan, wakaf kafi. Maaf, wakaf kafi ya Bu ya, di level kedua. Jelas Bu ya? Nah, setelah wakaf ke 2, 3, 4, ayat kedua, 3, 4. Wakaf kelima dia tidak boleh disambung karena dia bacaannya sama. Itu ada wakaf aula. Ya Bu ya? Wakaf aula kan yang kelima. Betul nggak Ibu? Betul, Ustaz. Betul ya? Qaflah. Ada qaflah. Nah, dia berarti tidak boleh disambung. Mohon izin Bapak Ibu, berkumandang di adzan di tempat kita. Kita pending sebentar Ibu ya, untuk mendengarkan suara adzan. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Jadi ini tadi terkait dengan la waqfa fihi, Bapak Ibu ya. Terutama di surah Al-Fatihah, tadi masih dilihat Bapak Ibu ya, dalam surah Al-Fatihah. Nah, dalam surah Al-Fatihah ini kan kita lihat ada beberapa tanda yang kita bahas. Nanti dalam surah Al-Fatihah ayat kedua, di situ ada waqaf la, berarti la waqfa atau tidak boleh berhenti. Tapi karena la waqfa pada ayat kedua ini berada di akhir ayat, maka boleh berhenti. Akan tetapi kalau dia lanjut terus sampai berhenti, sampai dapat tanda keempat, ayat keempat, maka dia nanti mencapai waqaf yang sempurna. Begitu juga ayat kelima ada qala, ada waqaf aula. Ayat ke-6. Kemudian di ayat ke-7 Ibu coba tengok di ayat ke-7 di Al-Qur'an ada nggak tanda ain? Tanda ain. Ada Ustaz. Ada Bu ya. Nah, biasa tanda ain ini sebagai tanda yang disebut dengan ruku', ya ruku'. Ruku' itu maksudnya sudah selesai pembahasan dalam ayat tersebut. Biasanya kalau sudah selesai satu surah ada tanda ain. Kalau surahnya sangat panjang, biasa ainnya itu diletakkan di luar. Ini menandakan bisa jadi bacaan itu masih sepertiga, atau nanti ada biasanya orang membaca dalam sekali bacaan itu biasanya satu ruku'. Kalau orang sholat di Timur Tengah. Jadi kalau di Arab itu biasanya kalau pada bulan Ramadan itu satu malam bacaannya satu juz. Maka biasanya berhentinya di satu ruku'.
Begitu juga sudah dipraktekkan di Indonesia. Kadang-kadang ada beberapa masjid yang dia tidak lagi membaca juz 30 dalam sholat tarawihnya, maka dibaca kadang satu ruku' atau setengah ruku' atau seperempat ruku'. Nah, ini karena kita juga mungkin tidak ada yang kuat sholat terlalu lama, maka nanti satu ruku' itu pertama maknanya itu ain itu artinya apa bahasa Arabnya Ibu? Ruku' ya. Jadi pertama maknanya kalau ada tanda ain itu berarti surah tersebut sudah selesai atau sudah habis atau ayat tersebut sudah diakhiri. Itu tanda ruku' yang pertama. Nah, kalau ayat itu terlalu panjang seperti surah Al-Baqarah, biasanya ruku'nya diletak di samping atau di luar Ibu ya. Di luar, di sebelah kanan biasanya itu. Nah, tanda ruku' itu berarti pertama maknanya sekali bacaan. Biasanya orang kalau tadarus atau dia membaca Al-Quran, yang paling baik itu satu ruku', sekurang-kurangnya satu ruku'. Atau misalnya kita tak sanggup satu ruku', maka dia membaca satu lembar, ya, atau satu halaman, nah, terserah. Nah, ini biasanya orang menandai bacaan Al-Qur'annya. Atau tanda ruku' itu juga nanti adalah tanda bacaan yang dibacakan ketika sholat untuk membedakan rakaat pertama dan rakaat kedua. Ini tanda ain, Bu ya. Jadi ain itu dia nanti wakaf atau tidak wakaf. Nah, biasanya ain itu tidak secara spesifik disebut wakaf, tapi untuk menandakan akhir bacaan seseorang. Akhir bacaan itu bisa jadi dia baca Quran berhenti, bisa jadi dia dalam sholat, maka untuk perpindahan rokaat pertama ke rokaat kedua biasanya berhenti di ruku'. Ya, kemudian nanti itu menandakan juga seperempat bacaan daripada Al-Quranul Karim. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Sampai di sini nggak ada masalah ya, Bapak Ibu ya. Tanda wakaf ini yang keempat. Ini fokusnya tadi ada la waqfa fihi atau tanda wakaf yang kedua. Nah, yang kelima, tanda wakafnya namanya wakaf mujawwaz ya. Wakaf mujawwaz. Ini yang kelima. Tandanya zai. Nah, ini nanti kita temukan dalam membaca Al-Quran, maka dia nanti tandanya boleh berhenti, akan tetapi dilanjutkan lebih baik. Boleh berhenti tapi dilanjutkan lebih baik. Tapi tanda zai ini hampir jarang kita temui. Tidak sebanyak wakaf lam, mim, kemudian jim, dan to. Ini yang paling banyak. 4 ini paling banyak kita temui. Oke, mujawaz boleh berhenti tapi dilanjutkan bacaan itu lebih baik. Kemudian sad, ya, sad namanya wakaf murakhas. Sad wakaf murakhas tandanya diringankan atau dibolehkan berhenti karena mempunyai nafas yang pendek. Ya, jadi bagi orang-orang yang pendek nafasnya maka boleh berhenti pada wakaf murakhas, tapi dilanjutkan bacaan itu adalah bacaan yang lebih baik ya. Kemudian ini ada qaf, qaf ya. Qaf dan fa, qaf ya. Waqaf mustahab. Berarti dia mustahab itu dianjurkan atau disunnahkan. Maka tanda berhenti seperti ini lebih baik daripada tidak salah kalau terus. Jadi kalau dia berhenti lebih baik, tapi kalau dia dilanjutkan juga nggak ada masalah. Oke. Kemudian qala. Qala. Ini yang sering kita sebut qala. Nah, qala ini singkatan dari waqaf aula. Berhenti lebih baik. Oke. Jadi ada beberapa tekanan dia boleh berhenti, boleh lanjut. Boleh berhenti, boleh lanjut. Tapi khusus qala, dia berhenti itu lebih diutamakan. Sehingga kalau ada tanda qala, Ibu ya, walaupun setelah wakaf itu lebih utama kita berhenti. Contohnya kita lihat misalnya surah Yasin. Coba Ibu, surah Yasin ayat 58 Ibu. Halo Ibu.
Ya. Sudah dibuka Ibu? Surah Yasin ayat 58. Halo? Saya buka Al-Baqarah nih. Udah Ustaz. 58. Iya, maksudnya kita buka surah Yasin dulu Ibu, surah Yasin. 8. 57 dulu Ibu, 57. Kita buka 57 ya. Sudah 57? Kan Sudah, baca. Ustaz. Ini kan karena bacaan yang relate, ini bacaan yang sering kita baca nih, apalagi ibu-ibu kan, wirid Yasin. Nah, kadang-kadang berhentinya entah di mana-mana. Misalnya gini Bu, ayat 57. Bacaannya lahum fi la Lahum. Lahum fakihat. Salamun. Salam. Lahum fiha fakihatun Oke. wa lahum ma yad'un. yadda'un. Oke Bu, di situ ada tanda apa? Tanda. Tanda Jim. tanda Tanda jim. Jim. Oke, kalau dia tanda jim berarti apa tadi Bu? Boleh berhenti. Jais. Tidak Boleh berhenti. berhenti. Dan boleh terus. Berhenti. Nanti mulai Oke. wakaf jais. Berhenti boleh terus. Tapi karena dia berada di akhir ayat, maka kita biasakan berhenti bacaannya gitu Bu ya. Iya, iya. Biasa berhenti kan. Walahum ma yadda'un. Oke. Nah, masuk kita ke ayat 58. Ke ayat Salamun. 58 pada awal ayat sudah ada Tanda. waqaf aula, waqaf Sama berhenti. tandanya qala. Nah, sekarang saya Qala. tanya Bapak Ibu sekalian, ini ada nggak orang berhenti di sini? Ada. Ada. Kalau Ibu baca Yasin, berhenti nggak? Berhenti, Ustaz. Lamun berhenti. Rata-rata Ini lanjut. yang Ustaz. biasa berlaku. Kira-kira lanjut atau berhenti Bu? Lanjut. Ustaz. Lanjut Ibu ya. Nah, inilah yang dia kadang-kadang melanggar aturan tanda wakaf tadi. Kalau qala waqaf aula, berhenti lebih baik dimanapun keadaannya, dimanapun tempatnya, walaupun kita ini pembukaan ayat ini baru waqaf di ma yadda'un. Nah, seharusnya bacaan yang paling tepat adalah ma yadda'un. Waqaf di situ masuk salam qawlan mir rabbir rahim. Jadi harus berhenti. Jadi harus berhenti, Ustaz. Berhenti Bu. Oh iya. Tandanya apa Ibu? Qaf lam ya. Qala waqaf aula. Berhenti lebih Baik. baik. Nah, jadi nanti setelah pembelajaran ini itu menjadi tanda Ibu. Jadi nggak sembarangan kita melanggar tanda-tanda wakaf. Jadi kenapa ibu-ibu yasinan itu tidak berhenti? Wallahu a'lam bishawab. Mungkin belum belajar wakaf dan ibtidak tadi. Iya Ustaz. Udah biasa Kita- dari dulu. Ya Ibu? Ustaz, izin Ustaz. Ya Ibu? Izin Ustaz. Ya Jadi silakan. cara Bu. cara merhentikannya gimana Ustaz? Salamum gitu. Salam. Salam. Nggak mun lagi. Salam. Salam gitu ya. Bukan salam. 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 Oke. Karena dia bukan salam, Salam. Iya Ibu? Bukan salamun, Ustaz. Enggak Karena lagi. kan dia nomor Berhenti. Tapi dia wakaf Ibu. Iya. jadi salam gitu dimatikan. Ya. Salam. Salam. Qawlan mir rabbir rahim. Tapi ini Bu, boleh berhenti dan boleh mengambil nafas Bu ya. Dia bukan seperti saktah. Kalau saktah dia tidak boleh mengambil nafas. Tapi dia berhenti sebentar. Kalau ini memang berhenti karena wakaf. Wakaf itu boleh berhenti dan boleh mengambil nafas. Ya. Jadi nyambungnya cuma Ustaz. Ya, kita sambunglah berhenti misalnya. Salam.
qawlan min rabbir rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ustadz belum jelas cara bacanya tadi Ustadz. Ya Nah, Allah. Salam. salam. Dah waqaf Bu ya. Oke. Qawlan min rabbir rahim. Oke, ini yang pertama Ibu ya. Tapi ada juga beberapa praktek yang dibacakan guru-guru kita. Salam. Dia berhenti wakaf di situ Ibu. Kemudian dilanjutkan lagi, ulangi lagi. Salamun qawlan min rabbir rahim. Berarti digunakan. Qawlan merah. Gunakan ya Ustadz. Yang mana di ini Bu? Salamung gitu. Salamung. Ya, ini maka perhatikan dulu Ibu. Pertama, bacaannya itu kalau kita mengikut tanda, maka kita berhenti. Salam. Satu. Qawlan min rabbir rahim. Oke. Itu bacaan yang pertama. Tapi ada juga bacaan-bacaan yang diajarkan oleh guru kita. Pertama dia membacanya begini Bu. Salam. Waqaf. Kemudian dia ulangi lagi. Salamun qawlan min rabbir rahim. Oke? Itu bacaan kedua. Ya Ustaz. Jadi Nah, dengan bacaan seperti itu dia tidak melanggar tanda waqaf aula. Dia sudah tunaikan, ya kan Bu? Sudah ditunaikan. Tapi boleh mengulangi kembali dengan membaca seluruhnya. Bohong ya Ustaz. Jadi Ustadz kalau dilanjutkan boleh juga. Boleh. Ini bacaan pertama. Oke. Dengan metode yang seperti yang kedua tadi, yang seperti saya baca, tapi tidak boleh langsung Ibu ya. Tidak boleh langsung. Dia tetap juga menunaikan waqaf aula. Salam. Salamun qawlan. Nah, jadi gitu. Dia tidak boleh langsung masuk ke ayat 58, dia langsung baca salamun qawlan min rabbir rahim. Kenapa tidak boleh? Nanti seolah-olah tanda waqaf aula itu tidak berlaku sama sekali. Iya. Jelas Ibu ya? Ustadz, di Quran Al-Usmani itu nggak ada pula tanda itu Ustadz. Di Quran Usmani. Quran apa Madinah Ustadz. Quran Madinah nggak ada Ibu ya? Nggak ada tandanya Ustadz. Nah, kalau tidak ada berarti boleh lanjut itu Ibu bacaannya. Ustadz, Ya Ibu. kan yang selama ini kita baca itu kan kita bacanya ini kan rame-rame ya Ustadz. Iya Ibu. Nah, kalau nanti kita pas bacanya rame-rame, tahu-tahu yang berhenti cuman kita sendiri ulang Ustadz. Nah, jadi baca Al-Quran itu munfaridan atau jamaatan Ibu? Kalau Yasin Munfarid. ini Maaf. Jamaah. Enggak, saya tanya Ibu aja, misalnya baca Al-Quran itu dia amal yang munfaridan atau amal jamaatan? Munfaridan. Munfarid. Sama begini Munfaridan. Bu ya, sholat sunat duha dan sholat sunat tahajud itu dia sholat sunat yang muqayyad munfaridan. Dia sholat sunat yang dia tidak Sendirian. bisa berjamaah, dia Munfarid. sendiri-sendiri. Tapi di sekolah-sekolah kan kadang-kadang anak-anak kita diajarkan sholat Iya. bersama-sama. Nah, ini perlu juga diajarkan kepada anak-anak itu, dia tetap sholatnya jamaatan, tapi niatnya munfaridan. Faridan. Nah, sama kayak sholat sunat tasbih Ibu. Sholat sunat tasbih juga tidak ada yang jamaatan, Iya. tapi dilakukan bersama-sama dengan niat munfaridan. Nah, itu contoh Ibu ya. Nah, qiraatul Quran dia sebenarnya amal
munfaridan. Kita baca Quran itu munfaridan, Ibu. Karena nggak bisa dinilai nanti makhraj dan sifat secara jamaah. Oh. Nah, jadi bacaan misalnya wirid Yasin yang dipimpin oleh satu ini, maka seharusnya satu dulu baca, yang Lain lain ngikut. ngikut. Satu baca, yang lain ngikut. Satu baca, yang lain ngikut gitu. Sama seperti guru-guru ngajari anak-anak gitu, Bu ya. Jadi Ya. ditunjuklah yang membawakan Yasin itu bacaan yang bagus gitu, Bu. Bukan baca sama-sama. Itu metode yang paling benar dalam membaca Al-Quran. Misalnya nanti Yasin dibacakan pemimpinnya, yang lain baru Yasin, baru wal Qur'anil Hakim, baru wal Qur'an. Itu metode paling baik, Ibu. Jadi dia amalnya dapat, makhrajnya tepat, sifatnya juga tertunaikan. Nah, Iya, Ustaz. kebiasaan kita kan metodenya bacanya sama-sama, Ibu ya, berlomba-lomba dia kadang-kadang. Sehingga tanda ini pasti tidak ada yang berhenti. Tapi kalau pemimpinnya memang orang yang ikut tahsin, kemudian dia tahu tandanya, pasti dia akan praktekkan itu kan, Bu? Pasti dia akan mengikut bacaannya. Oke, ini nanti banyak, Bu. Ada beberapa ayat yang kita akan jumpai seperti itu. Setelah waqaf, kemudian di permulaan ayat itu ada tanda waqaf aula. Tetap seperti itu, Bu ya, sama ya. Tadi saya sudah contohkan ada dua teknik cara membacanya. Yang pertama dia diwakafkan, ya, di ayat ke-57 diwakafkan, kemudian masuk ke ayat 58 wakaf dulu, kemudian lanjut. Ya, salam qawlan mir rabbir rahim. Ini yang pertama. Yang kedua, salamun qawlan mir rabbir rahim. Nah, begitu. Jadi hujjah dan dalil kita kuat, Ibu. Misalnya gini, kenapa kok orang baca Yasin itu tidak berhenti di situ? Kan itu pertanyaannya, Bu ya. Jawabannya simpel, ya karena belum belajar. Paham. Sekarang gini, dalilku kita kuat atau tidak? Sekarang qaf dan lam itu maknanya apa? Waqaf aula, berhenti lebih baik. Sehingga dalil kita dengan berdasarkan tanda itu kita boleh berhenti. Dan berhentinya boleh atau lebih utama? Jawabannya berhentinya lebih utama. Oke, Bu ya? Tergambar ya? Ya, Ustaz. Oke. Kemudian tanda qaf ini juga yang tanda ketujuh ini juga merupakan tanda yang jarang, tapi nanti kalau kita berjumpa dengan tanda yang ketujuh ini dia waqaf mustahab. Waqaf itu lebih baik, tapi tidak ada masalah kalau dilanjutkan. Kemudian waqaf aula. Nah, qala ini tadi nomor 8. Nah, nomor 9 ya di sini ada qaf saja, Ibu. Ada qaf saja. Oke. Nah, di sini ini namanya waqaf mukhtalaf ya, atau disebut qila waqaf. Sebagian mengatakan atau sebagian pendapat ulama tajwid mengatakan boleh waqaf di situ. Jadi kalau kita dalam keadaan darurah, nafas tidak sampai, bertemu dengan tanda seperti ini, maka diperbolehkan waqaf. Karena sebahagian ulama tajwid membolehkan. Nah, kemudian tanda ke-10 ini, Bu ya. Tanda ke-10 ini merupakan tanda yang juga sering kita temui. Shad lam wasal aula. Tapi yang saya perhatikan, karena tanda-tanda ini tidak dicermati, pertama tidak dijelaskan, yang kedua tak tahu apa kepanjangannya. Karena ini semua kepanjangan-kepanjangan ini, Bu. Qaf la, asalnya waqaf aula. Shad la, wasal aula. Berarti maknanya adalah disambung lebih baik. Tapi kalau kita baca Quran, jumpa tanda ini sebagian besar pasti berhenti. Bu ya, nah, ini yang jadi masalah ini ya.
Jadi tidak semua tanda itu kita boleh berhenti. Ya. Jumpa tanda lam alif tidak boleh berhenti. Jumpa shad la tidak boleh berhenti karena terus ini lebih baik. Karena diwasalkan bacaannya. Ya, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ada kaf. Kaf. Nah, kaf ini nanti ya Ibu. Oke, kaf itu kadzalika muttabiq lima qablahu. Ya, kadzalika muttabiq lima qablahu. Tanda yang serupa dengan tanda waqaf sebelumnya. Jadi kalau ada kaf, Ibu tengok tanda kaf ya. Nanti silakan lihat tanda waqaf sebelumnya. Kita lihat ya, kita coba cek tandanya. Tapi jarang gitu kan Ustaz. Ibu? Jarang jumpai kaf itu wakaf, tanda wakaf. Iya, ini makanya kita mau cek dulu Ibu ya. Di mana? Jarang. Oke. Bentar Ibu ya, kita tengok tanda kaf. Oke, coba oke Ibu. Coba lihat di surah Al-Adiyat Ibu. Surah Al-Adiyat. Wal 'adiyati dhabha. Wal adiyati dobah. Iya Ibu, Al-Adiyat. Ada tanda kaf di Al-Qur'an Ibu kira-kira? Belum dapat. Ayat pertama, ayat kedua maksud saya, ayat kedua, ayat ketiga. Di Quran saya nggak ada Ustaz. Nggak ada Ibu ya? Nggak ada yang menjumpai tanda kaf itu Bu ya? Enggak ada. Oke, nah Ya, berarti tanda yang kedua lam Ibu ya? Lam ya benar. Lam. Sebentar ya. Tanda ayat pertama lam. Lam. Ayat tanda kedua lam, Ibu ya. Lam. Tanda Ya. ketiga lam, keempat lam, kelima lam. Iya. Oke. Nah, jadi waqaf kaf ini dia mungkin di mushaf yang lama itu Ibu ya dituliskan atau mushaf kira-kira Ibu ada yang punya Quran mushaf Madinah? Quran lama Ustaz. Quran lama? Iya. Quran yang model lama itu Ustaz. Tandanya kaf Ibu. Belum jumpa yang lama. Kalau yang baru itu nggak ada Ustaz. Nggak ada. Oke. Nah, begini Bu, saya jelaskan. Coba perhatikan Al-Adiyat tadi Bu ya, ayat 1 sampai ayat 5. Nah, ini biasanya karena tanda ayat pertama itu waqaf la waqfa fihi Bu ya. La waqfa fihi. Ini tanda waqaf yang pertama. Nah, biasanya kalau tanda itu berturut-turut 3 atau 4 ayat setelahnya sama, nah di sini pada surah Al-Adiyat itu sama itu Bu ya. Sama semua sampai 5 ya, sampai ayat ke-5. Oke. Begitu juga jim.
Jim itu ayat ke-6 dan ayat ke-7. Tujuh. Oke, nah Iya. biasanya di ayat pertama lam, ayat kedua kaf, ayat ketiga kaf, ayat keempat kaf, ayat kelima kaf. Maknanya ya ini tadi seperti saya katakan kadzalika mutabiq lima qablahu. Wakofnya itu sama seperti wakof yang pertama. Jadi item dia sama Ibu, sama. Misalnya wakofnya satu wakof lam. Jadi wakof kedua tidak lagi dibuat lam tapi wakof kaf karena sama maknanya sama dengan di atas. Oke. Oh, sama. Nah, sama dengan di atas atau sama dengan sebelumnya. Ketiga kaf, keempat kaf, kelima kaf. Ya. Oke, tandanya biasanya kalau tidak kaf seperti itu, kaf seperti ini Bu tandanya. Saya tuliskan di screen ya, modelnya gini. Kafnya. Oh, Oke. Oh, Oke Bu ya, kaf. Nah, kalau ada tanda seperti itu, kita tidak perlu repot, kita tengok tanda wakof sebelumnya apa, karena dia akan mengikut kepada tanda wakof sebelumnya. Berarti Itu tanda. Berarti begini, wal adiyati dhabha la waqfa fihi kan, lam. Jadi ayat kedua biasanya masuk kepada wakof kaf itu. Artinya sama seperti di atas. Nah, sekarang Quran Ibu sekalian itu langsung dia tidak dibuat kaf lagi tapi langsung lam alif, ayat kedua lam alif, ayat ketiga juga lam alif sampai ayat kelima. Kan begitu Ibu ya? iya. Ya. Nah, tapi di Quran yang lain itu dia tandanya kaf. Maksudnya apa? Tanda wakofnya sama dengan di atas atau sebelumnya. berarti kaf sama lam. Ya Bu? Kaf sama lam itu sama artinya. Enggak, menunjukkan dia tidak sama dengan yang Menunjukkan wakof sebelumnya. Kalau misalnya lam itu. sebelumnya wakofnya wakof kola, berarti contoh gini, ayat ke ini Bu, ayat ke sebentar, ayat ke-6 dan ke-7. Ayat ke-6, ayat kelima kan wakof lah. Ayat kelima kan wakof lah, la waqfa fihi Bu ya. Ya. Oke, Ya. ayat ke-6 Jim. jais. Nah, karena ayat ke-7 jais, biasanya karena sama dengan di atas bisa dituliskan wakof kaf. kaf. Oh. Paham Ibu ya? Ya, tapi di Quran kami ini sama-sama jim Ustaz, Ya, sama-sama jais. itu makanya saya bilang tadi di Quran yang baru dia tidak pakai kaf tapi langsung kalaupun ada 10 dituliskan sama. Tadi kayak wal adiyatil dhabha dari ayat pertama sampai ayat kelima semuanya waqaf lah. Oh iya iya. Waqaf lah, tidak lagi dibuat kaf. Iya. Berarti Ustadz, Iya Bu? kalau cara membacanya dari ayat pertama udah berhenti, seterusnya berhenti gitu. Maksudnya apa? Ayat akhirnya berhenti, misalnya gini, wal adiyati dhabha fal muriyati qadha, terus begitu gitu. Nggak boleh lagi ada yang hang gitu, Ustaz. Masih mana maksudnya? Misalnya gini Bu, Ibu mau modelnya macam mana? Modelnya satu-satu aja gitu. Gini, kan gini, pertama kita kan wal adiyati dhabha. Terus yang kedua, karena kita rasa itu lam itu boleh teruskan, kita buat gini, fal muriyati qadhan falmu gitu, Ustaz. Oh, nggak ada masalah Ibu. Oh, tetap nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Bukan ditetapkan kepada wakaf yang sebelumnya gitu. Harus Enggak. begitu enggak? Jadi gini Bu, misalnya tadi Ibu baca wal adiyati dhabha, waqaf di situ Ibu ya. Iya. Waqaf. Itu matnya mat apa Ibu? Mat iwan. Mat iwal. Oke. Nah, bolehkah berhenti di ayat pertama? Jawabnya boleh, nggak ada masalah Bu sebenarnya. Iya. Nggak ada masalah. Kenapa nggak ada masalah? Karena dia akhir ayat dan dia waqaf. Yang jadi masalah itu kalau lam berada di tengah ayat. Nah, itu kita berhenti pula di situ. Itu yang jadi masalah Ibu ya. Itu yang jadi masalah. Waqaf. Nah, tiba-tiba di ayat kedua Ibu punya nafas yang panjang ini Ibu ya. Mau nafas yang panjang. Maka Ibu bacalah misalnya 2 ayat ya.
falmuriyati qadhan falmughirati subha. Ya kan? Nah, nggak ada masalah. Karena ibu sudah melewatkan tanda kedua dan masuk ke tanda ketiga. Oke, baik. Nggak ada masalah, ibu. Oke, Sama Ustaz. kayak Al-Fatihah. Al-Fatihah kan ayat 2, 3, 4 kan begitu ibu ya. Iya, sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Waqaf. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, nggak ada masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, nggak ada masalah ya. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Rabbil alamin. Ya Ibu. Ah, kan di sini boleh tanya yang tentang di sini tadi. Ada Iya, di situ yang ini dia mana dia ya? Berhenti lebih utama dengan berhenti lebih utama dengan dihentikan lebih utama. Mana yang apa itu, Ustaz? Yang nomor berapa nih Bu? Wakaf al-waqfu aula dengan wakaf qaf. Qaf. Nomor 9. Ya, itu nomor berapa saya lupa ya. Oh, nomor Itu 7. Waqaf mustahab yang qaf dan fa. Iya. Waqaf berhenti lebih baik. Ya, kan di situ ada mana yang itu apa perbedaannya, Ustaz? Dihentikan lebih baik. Berhenti dengan- lebih baik. Gimana Bu? Berhenti Kan di- lebih baik. Ya, Oke. ada perbedaannya, Ustaz. Dengan la Beda. waqaf dengan dengan waqaf aula Ibu ya. Oke. Nah, kalau waqaf aula memang tidak ada sunnahnya untuk lanjut. Oke. Nah, kalau dia waqaf itu waqaf mustahab itu dia Kan. berhenti lebih baik, tapi tidak salah kalau dia lanjutkan bacaan itu. Oh iya. Sedangkan qaf dan lam itu memang tidak ada unsur untuk melanjutkan bacaan. Harus memang berhenti. Nah, itu perbedaannya, Bu. Tapi dengan yang mutlak tuh gimana, Ustaz? Itu mutlak berhenti ada itu. Oh, Kalau nah ini tadi saya jelaskan Bu, misalnya wakaf mutlak itu tanda sempurna untuk berhenti. Sempurnanya itu bisa jadi pertama maknanya sudah sempurna, isi kandungan ayat sudah sempurna. Karena nanti ada juga beberapa ayat itu yang dia memang tidak sempurna secara makna untuk dihentikan. Tapi memang tanda wakafnya ada. Gitu. Maka wakaf mutlak ini adalah kesempurnaan secara makna dan secara isi terkait dengan ayat Al-Quran itu, maka kita boleh berhenti. Nah, begitu Ibu. Maka dia beda wakaf mutlak itu. makasih Ustaz. Ya Ibu. Kemudian mutlak ini juga nanti kalau di dalam definisi bahasa Arab dia ghairu muqayyad, dia tidak terikat, itu tidak terikat. Contoh begini Bu, kalau kita sholat sunat duha, maka dia itu sholat sunat yang muqayyad, dia terikat. Waktunya kapan? Ya antara jam ba'da subuh, jam-jam 7 sampai sebelum zuhur, itu waktu duha. Sekarang kita tidak diperbolehkan untuk sholat duha. Sekarang ini nggak boleh Bu ya? Iya. Nggak boleh. Atau di siang hari kita tidak diperbolehkan sholat sunat tahajud. Karena waktunya khusus di sulusul lail, sepertiga malam. Itu namanya sholat sunat mutlak. Ada juga sholat sunat jenazah. Kapan kita boleh sholat itu? Kalau ada orang yang mati. Kalau nggak ada yang mati, nggak mungkin kita sholatkan Bu kan? Itu muqayyad. Nah, ada orang yang sholat sunat mutlak Ibu. Dia tidak karena ada sebab apa-apa. Dia sholat sunat saja. Sholat sunat mutlak. Memang dia sholat sunat secara mutlak. Jadi dia tidak terikat dengan apapun. Dia usalli sunnatal itlaq atau usalli sunnatal mutlaq raka'ataini lillahi ta'ala. Maka makna waqaf mutlak ini dia tidak terikat dengan apapun. Maka dia sempurna untuk berhenti.
Oke. Satu Yang lagi, lain Bapak Ustaz. Ibu? Ya Ibu. Ustaz, satu lagi. Yang di situ juga, ini kadang-kadang saya agak bingung juga nih Ustaz. Ya. Itu lazim itu. Lazim itu dia memang harus berhenti. Iya Ibu. Nah, Tanda yang satu kalau lagi, dia tanda harus berhenti itu memang di situ tempat yang memang dianjurkan untuk berhenti karena memang tadi eh, sudah lengkap maknanya. Satu juga sama seperti wakaf mutlak, sudah sempurna ya kan. Kemudian dia memang secara bacaan itu menjadi bacaan yang mutawatir dibaca dan di situ para ulama tajwid berdasarkan sanad yang didengarnya sampai ke sahabat sampai ke nabi di situ wakaf, maka dia namanya wakaf lazim. Lazim itu wajib berhenti. Lazim itu kan maknanya wajib berhenti. Maka berhentilah jadi kita di situ. Oke, maka dia tanda-tandanya Ibu, tanda-tandanya ini eh, dia ada kandungan-kandungan tafsir, ada kandungan-kandungan ayat Al-Quran terkait dengan asbabun nuzul. Nah, jadi ada nanti satu kitab namanya Bu Waqaf Jibril. Waqaf Jibril. Kenapa kok Jibril ada wakafnya? Ya kan, jadi Jibril itu menyampaikan wahyu kepada Nabi. Dia kan nggak langsung baca gini Bu. Iqra Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Tidak diwasolkan semua Ibu ya. Jadi kan Jibril baca satu-satu. Iqra, ya kan? Bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Kemudian sampai 5 ayat itu Ibu ya. Nah, ini nanti tanda ini, bacaan ini sampailah kepada baginda Nabi. Sehingga baginda Nabi itu wakafnya seperti wakaf Jibril. Oke. Kemudian baginda Nabi menyampaikan wahyu kepada para sahabat. Bagaimana wakafnya? Nah, wakafnya ini kadang-kadang Nabi menjelaskan ayat kemudian mensyarah. Menjelaskan ayat kemudian mensyarah. Sehingga sahabat ada yang wakaf mengikuti wakaf bacaan Nabi. Ada yang dia wakaf karena nafasnya pendek. Wakafnya di tempat-tempat yang lain, sehingga jumlah dan bentuk wakaf ini beragam, ya Bu ya. Jadi dan dia tidak merupakan satu hal yang dilarang selama dia tidak misalnya gini, selama dia tidak memang bertujuan untuk merusak Al-Quran. Misalnya dalam Al-Quran yang seperti saya contohkan sebelumnya, misalnya ada ayat Innallaha faqir. Innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Tapi dia memang nggak sanggup lagi nafasnya, berhentilah di situ. Kalau diterjemahkan itu Bu, sesungguhnya Allah itu dalam keadaan fakir dan kamilah orang-orang yang kaya. Ini kan kalau diterjemahkan kan sombong kali gitu Bu ya, terlalu sombong. Rusak maknanya Bu ya. Tapi memang dia tak sanggup untuk melanjutkan ayat itu. Kan tidak menjadi satu hal yang dianggap dosa, tapi memang dia keliru karena tidak sanggup. Nah, beda dengan orang-orang yang sengaja membaca itu supaya orang dengar ayat itu. Ayat yang salah itu, sengaja dibacakannya itu. Nah, ini bahaya, berdosa Bu ya. Ada dulu kawan saya mengatakan gini, olahraga apa yang ada di dalam Al-Quran? Maka ada kawan yang hafiz, dia katakan golf katanya. Karena di dalam Al-Quran wa qalu qulubuna golf. Nah, jadi katanya golf itu ada dalam Al-Quran. Nah, ini kan dia mengejek ini Bu ya. Wa qalu qulubuna golfun ghain lam fa. Cuman dia kalau di naqal 2 sukun jadi ghalf. Wa qalu qulubuna ghalf. Gitu bacanya Bu kan? Ini kan dia bacaannya betul Bu, ghalf, tapi dia membuat pertanyaan olahraga apa yang ada dalam Al-Qur'an? Jawabannya ghalaf. Ini kan udah beda nih Bu. Inilah yang saya maksudkan, tujuannya berbeda.
Kalau misalnya Bapak Ibu misalnya memang tidak sanggup nafasnya ke situ, nggak ada masalah. Tapi kita tahu sebenarnya tidak boleh wakaf di situ, tapi memang nafas tidak sanggup. Yang jadi masalah atau yang berdosa adalah sengaja mengolok-olok ayat itu, sehingga itu yang ditampilkan dan itu yang didengar orang. Nah, itu yang berdosa. Berdosa seperti itu ya. Sengaja saya bacakan innallaha faqir wa nahnu aghnia. Sesungguhnya Allah itu miskin dan kamilah orang yang kaya. Nah, itu berdosa. Ya, Jelas Ustaz. Bu ya. Jadi perbedaannya tipis-tipis saja sebenarnya nih Bu. Oke, kita lanjutkan sedikit lagi. Ya Ibu. Lanjut. Lanjut sedikit lagi Bu ya. Wasal aula. Kemudian ini juga tanda titik 3 Ibu ya. Ini tidak bisa naik dia Bu ya. Iya. Jadi tanda asalnya itu dia titik 3 Ibu ya. Iya. Titik 3 namanya waqaf mu'annaqah. Ya, waqaf mu'annaqah. Maknanya adalah boleh berhenti di salah satu titik. Boleh berhenti di salah satu titik. Kita lihat, coba dulu kita bahas surah Al-Baqarah ayat yang kedua Ibu. Al-Baqarah ayat kedua. Nah, surah Al-Baqarah ayat kedua kita lihat. Ya, Ustaz. Sudah dibuka Ibu? Ini kita bisa cek sama-sama Ibu ya. Iya. Nah, nih. Oke, nah Oke, isi betis. ini juga sering orang, ini kan termasuk yang dibaca juga dalam wirid Yasin ini Bu ya. Pangkal Al-Baqarah sampai 5 ayat kan Ibu. Nah, ini dia banyak yang karena ayatnya masih relatif pendek, maka dibacalah sampai ke kedua. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, jadi kalau terlalu sering dibacakan seperti itu, sehingga tanda titik 3 ini pertama hilang. Kenapa hilang? Karena tidak dipraktekkan. Yang kedua, tak kenal lagi kita apa namanya, Ibu ya. Maka bagi kita yang mengulang kembali kaji ini, nama wakafnya adalah wakaf mu'annaqah. Mu'annaqah. Tandanya adalah dianjurkan untuk wakaf di salah satu tempat. Ya, dianjurkan untuk wakaf di salah satu tempat. Bagaimana maknanya? Kalau kita berhenti pada kalimat la raib, la raib. Kemudian kita lanjutkan fihi hudal lil muttaqin. Ya. Tetapi bacaan yang sering dibacakan oleh para ulama qurra atau ulama tajwid, mereka akan berhenti di tanda yang kedua. Jadi dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Oke. Kenapa boleh berhenti di tanda yang pertama Ibu? Karena maknanya sudah sempurna juga. Dzalikal kitab Al-Quran itu la raiba, tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan. Fihi, ini kalimat fihi itu takkid, menguatkan. Fihi padanya. Ya, jadi dia sebenarnya di situ sudah sempurna pada kalimat la raib. Tapi karena di situ fihi, maka kebanyakan para ulama membacanya di mewakafkannya di fihi. Yang salah adalah melanjutkan fihi hudal lil muttaqin, semuanya dibaca. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, ini yang salah ya Bu ya. Tidak mengindahkan tanda waqaf mu'annaqah. Nah. Kemudian sama satu lagi Bu. Tunggu ya, saya lihat apakah ini tertulis atau tidak. Oke, nah kita lanjut yang ke-13 dulu Ibu ya. Dan nanti baru saya jelaskan satu lagi. Ada masalah di titik 3? Enggak ada. Aman Bu ya? Jarang.
Nah, jarang. Sakta, nah, sakta juga jarang Bu ya. Kalau tidak silap ada 4 itu tanda sakta. Ya, sakta ini berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Beda tadi dengan salam tadi Bu ya. Kalau kita bilang salam, boleh mengambil nafas karena dia bukan sakta. Itu namanya apa? Wakaf. Kalau wakaf itu memang dilakukan karena tujuan salah satunya adalah untuk mengambil nafas. Ya, jadi ibu wakaf biasanya karena apa Bu? Karena kita mau ngambil nafas kan? Oke. Ya, ini banyak ya dalam Al-Quran banyak ibu ya. Ada kallabal rona, kallabal rona. Oke. Atau kita buka tanda-tanda sakta ibu. Iya. Surat Yasin. Yasin pun ada tuh Ustaz. Iya. Ntar ibu ya. Surat Yasin. Kita cek. Kalau tidak salah di Al-Kahf ada juga. Baca. Oke, kita buka dulu pertama nanti dia kalau tidak salah 4 itu Bu dalam Al-Quran. Surah Al-Kahf kalau tidak salah. Di Yasin ada juga Ustaz. Iya, di Yasin. Oke, di Oh, lu. dalam surah Al-Kahfi ya Bu ya. Al-Kahfi ya. Al-Kahfi ini yang pernah kita bahas dulu Bu ya. Coba surah Al-Kahfi ayat 1. Ini menarik ini Bu, surah Al-Kahfi ayat 1. Ntar dulu Ustaz. Alhamdulillah. Oh iya. Ya, satu. Sakta. 18 kan Ustaz. Oke, Bulan 3. ini di saktahnya unik ini Bu. Saktahnya berada di akhir ayat. Oke. Maka cara membacanya dari awal itu saya baca di ujungnya saja Bu ya. Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Itu model saktahnya seperti itu Ibu ya. Tidak berlaku lagi mad iwad. Ya. Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Ikhfanya juga tidak berlaku Ibu ya. Ikhfanya tidak berlaku. Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Oke. Berarti panjang ya Ustaz berhentinya nanti tuh. Hah? Kalau dari pertama tuh Alhamdulillah itu panjang jadinya Kak berhentinya. Sakta tadi kan lanjut. Oh, kalau mau berhentinya Ibu ya, cari wakafnya Ibu. Iya. Oke, nah ini kan panjang nih Bu, ya kan? Maka nanti salah satu teknik yang kita lakukan karena ini tidak ada tanda-tanda wakaf di sini, hanya pada di akhir. Maka usahakan mencari yang namanya harful atfi atau huruf atof nanti. Bagaimana huruf atof itu? Diantaranya ada wa. Walam. Ada wa, huruf wa, Ibu ya. Waw atau thumma. Ini namanya huruf atof. Nah, kalau ada kalimat thumma kita berhenti di belakangnya. Misalnya di sini kan. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Salah. Berhenti di situ. Oh iya. Oke. Yang kedua, kalau kita paham maknanya, kalau kita paham makna ayat Al-Quran itu ya di makna yang sesuai saja Ibu. Tapi kan kita mungkin agak kesulitan untuk berhenti di kalimat yang sesuai dengan makna yang kita pahami. Maka caranya tengok aja kalau ada huruf atof. Wow. Ibu ya. Lanjut aja Ustaz. Hah? Lanjut aja dia. Walam yaj'al lahu langsung. Boleh. Kita berhenti lanjut. Boleh Bu.
Nggak boleh ya, karena dia kan Boleh, pembawa. tapi ini tidak saya sarankan bagi Bapak Ibu yang tidak belajar bahasa Arab. Tidak saya sarankan. Kenapa? Karena bisa jadi tidak paham, Pas tidak artinya. pas maknanya, Iya, Ustaz. Oh, Ibu ya. Jadi bagaimana? Misalnya saya tahu maknanya. Saya tahu maknanya, saya tahu ayatnya ini. Maqasid dalam ayat ini saya tahu. Maka saya berhenti di seperti tadi. Ala abdihil kitab. Saya tidak ulangi lagi, Bu. Saya lanjut saja. Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Misalnya saya lanjut. Nah, ini nggak ada masalah, tapi ini tidak saya anjurkan karena kita masih tahap Belum paham memahami artinya. yang lain, belum sampai kepada makna dan tafsir, ya Bu ya. Iya, Jadi Ustaz. kita ulangi saja. Di mana mengulanginya? Ala abdihi boleh, ya. oh, Ala abdihi paling pas. Ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Itu ulangilah dari awal, Bu, lagi kan? Ya, jadi yang baca itu tapi nggak boleh tarik napas gitu, Ustaz. ya boleh, tapi sakta, Ibu. Acak saya. Oh, langsung masuk qayyiman liyunzira ya. Aywaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Kita ulangi dari bawah, dari dalam, dari awal ayat. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladun. Oke, sampai situ Ibu ya. Setelahnya kan ada waw. Ya, Wah, di situ. Itu tanda-tanda kalau kita kesulitan menemukan tanda Wakaf. waqaf. berhentinya di wow apanya ya, Ustaz? Di sebelum, Oh, wow ya. di sebelum, Belum wow. sebelum waw. Jangan di wawnya Ibu ya. Karena waw itu kalimat baru setelahnya. Nah, kalau mau lanjut, wa yubashshiral mu'minina alladzina, seterusnya. Oke, Bu. Yang kedua, tanda sakta itu misalnya tadi ini surah Al-Kahfi ya Bu. Ada 4, memang 4. Surah Yasin ayat 52. Ya. Iya. Mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Kemudian ayat Al-Qiyamah ayat 27. 27. Wa qila man raq. Nah, ini juga tidak didghamkan Ibu ya. Itu coba Ibu bukalah Al-Qiyamah ayat 27. Al-Qiyamah ayat 27. Ini juga menarik ini. Sudah dibuka Ibu? Surah Al-Qiyamah ayat 27. Ya, Ustaz, bentar. Itu juz berapa, Ustaz? Jarang buka. Jarang buka, jarang baca. Surah ke-75. Al-Qiyamah juz Bantu jawab surah ke-75. surah ke-75. Iya. 75. Surahnya. 27. Surah ke-27, Oh, bukan ayat ke-27 Bu. ayat ke-27, surah ke-35. Kiamat 7. Oh. La uqsimu biyaumil qiyamah. Iya. Ayat 2 ya, ayat ke-27-nya Ibu ya. Nah, di situ ada hukum lagi. Gimana itu ya? Ayat ke-27-nya. Iya. Ustaz. Nah, Menarik ini Ustaz. tidak Pernah bahas dibaca kalau nun sukun bertemu dengan ro, maka dia apa kan Ibu hukumnya? ini. Berhenti sejenak. Enggak, itu hukum Oh, apanya? Hukum Idgham bila hunnah. Idgham bila hunnah. idgham bila gunnah. Idgham maksudnya adalah memasukkan dan meleburkan. Maka cara membacanya kan
marraq, ya kan? Seperti itu asalnya Ibu ya. Iya, Tapi Ustaz. karena saktah dia tidak diidghamkan, tapi dibaca izhar, ya. Iya, iya, karena Wa berhenti. qila man wa qila man raq. Oke, Man. jelas Bu ya. Tadi tidak dibaca wa qila marraq, nggak bisa. Iya, iya, Wa iya. qila man raq. Ya, ini juga menarik itu. Jadi jangan salah kita mengidghamkan sakta pada surah Al-Qiyamah ini. Oke, Bu. Satu lagi surat Satu lagi surah Al-Mutaffifin ayat 14. Surah Al-Mutaffifin ayat 14. Al-Mufaffifin. Ayat 14. Sudah dapat, Ibu? Paling belakang nih. Ya, Ustaz. Nah, paling belakang deh, Bu ya. Oke. Surah 83. Kalla bal rana kalla bal rana ala qulubihim, ya, itu bukan ada masalah ya Bu. Ayat berapa Ustaz? Ayat 14 Ibu. Yes. Kala. Kalla bal, ya, kalla bal rana ala qulubihim, ya, Tapi di tidak. sini di Quran yang saya punya nggak ada bacaan saktanya Ustaz. Ada sin nggak Ibu? Sin ada nggak? Ada tanda sin nggak? Jadi ayat Ayat 14. ayat 14. Ada tanda sin. Ya. Ada sin Ibu ya. Sin maknanya sakta. Ya, ada Ibu. Rona. Ayat 14 Bu. 14. Kala bal rona. Nah ini 4 ayat ya Bu ya. Yes, Ustaz. Saya ulangi tadi yang pertama surah Al-Kahfi ayat 1 dan 2 di ujung. Ya. Ya, tidak boleh diikhfakan dan tidak boleh dipanjangkan. Dan dua. Oke, yang kedua surah Yasin ayat 52. Kemudian yang ketiga surah Al-Qiyamah ayat 27. Ya. Ayat Ya. Oke, yang keempat surah Al-Mutaffifin ayat 14. Yes. Al-Qiyamah ayat 27 tadi tidak boleh diidghamkan. Jadi dibaca apa Bu? Tadi izhar ya. Wa qila man raq. Waqila man Laman. waqila man triliun. Sudah Ibu? Ya lanjut Ustaz. Oke. Selanjutnya wakaf yang terakhir Ibu ya, wakaf yang terakhir. Yang sebenarnya tidak bagian wakaf yang secara signifikan karena yang terakhir itu adalah materi atau tanda sakta Ibu ya, tanda sakta. Nah, ini yang perlu juga saya sampaikan nih perbedaannya Ibu ya di dalam mushaf Indonesia dan Madinah. Ini catatannya. Jadi tanda wakaf yang digunakan dalam mushaf Indonesia alami perubahan. Ingat Bu ya, bukan Al-Qur'annya tapi tandanya Ibu ya. Saya bacakan ini. Ya, bukan Al-Qur'annya. Al-Qur'an tidak pernah berubah.
Itu janji Allah dalam Al-Quran, ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, kami, kata Allah, yang menjaga Al-Quran itu. Maka mustahil sekuat tenaga manusia ini bisa merubah Al-Quran. Jadi ada tanda-tanda wakaf yang dirubah di mushaf Indonesia. Ya, jadi sebelum disederhanakan, tanda wakaf mushaf di Indonesia itu kurang lebih ada 12, Bapak Ibu, ya. Ada 12. Di antaranya ini tanda qaf, kaf, qaf, jim, zai, shad. Oke. Nah, setelah disederhanakan, tanda wakaf yang digunakan dalam mushaf Indonesia sekarang berjumlah 6 saja. Tandanya 6, Ibu, ya. Dia ada wakaf lazim, wakaf aula, wakaf jaiz, wakaf muannaqah, kemudian wasal aula, kemudian la waqfa fihi. Nah, 6 tanda ini sekarang yang ada di mushaf Indonesia yang terbaru. Jadi tanda kaf ini udah nggak ada lagi. Jadi ini yang kita cari nggak dapat tadi, Bu, ya. Yes, Kenapa? Karena dia misalnya kaf ini dia mengikuti wakaf sebelumnya. Jadi kalau dia nggak perlu pakai kaf lagi, dia terus. Kalau lam, 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 lam. Begitu, Ibu. Jelas, Ibu, ya? Paham kan? Ya, Tapi tetap, Ibu, di dalam materi pembelajaran, dalam ilmu tajwid dan ilmu tahsin, itu tetap dijelaskan 13-13-nya. Ya, walaupun sekarang sudah mengalami perubahan. Nah, sementara itu tanda wakaf dalam mushaf Madinah juga mengalami perubahan. Yang awalnya berjumlah 6, sesuai dengan tanda wakaf yang digunakan di mushaf Indonesia sekarang, dikurangi lagi menjadi 5 tanda saja. Ya. Nah, tanda wakaf yang tidak digunakan di mushaf Madinah itu sejak tahun 2018 adalah la waqfa fihi. La kayak gini. Jadi ada tadi Bu yang bilang di Quran saya nggak ada la tadi. Ada nggak ya? Nah, jadi la ini tidak ada lagi, Bu, di mushaf Madinah yang terbaru semenjak tahun 2018 sebelum Covid ini, ya, Bu, ya. Oke, jelas, Ibu? Jelas, Ustaz. Oke, nah, Ustaz, ya, Ibu, di-share. di-share. Ya, Ustaz. Oh, materinya, Bu, ya? Iya. Oke, Bu. Nah, ada yang terakhir satu lagi gini, Bu. Ketika kita bertemu dengan ayat-ayat sajadah. Sajadah. Ini bukan surah As-Sajadah, Bu, ya. Ada juga surah As-Sajadah, Bu, ya. Ini ayat-ayat sajadah. Ada tandanya, Bu, ya. Biasanya tandanya tanda apa tuh? Ada tanda kayak kepala kubah. Ya. Ustaz. Oke. Kira-kira kita berhenti atau lanjut, Bu? Berhenti, Ustaz. Hah? Berhenti. Sujud kan, Ustaz? Kan Ya, sujud, sujud. Ustaz. Sunnahnya bagaimana, Bu, ketika melihat ayat As-Sajadah, ketika baca itu kita berhenti kan, Bu? Berhenti kan? Iya, Ustaz. Nah, berhenti itu kan wakaf. Ya, wakaf dan kita bersujud. Ya, sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu. Nah, sujudlah kita kemudian melanjutkan bacaan Al-Quran tadi. Nah, itu juga termasuk daripada bagian wakaf. Sudah hafal, Ibu, ya bacaannya? Insya Allah. Kalau sujud karena lupa dalam sholat, sujud apa, Ibu? Sujud sahwi. Apa bacaannya, Bu? Subhanalladzi la yanamu wa la yasjud. Nah, itu juga karena ada banyak sujud nih. Ada sujud sajadah, ada sujud sahwi, ada sujud syukur, ya. Nah, jadi bacaannya beda-beda, ya.
Kalau sujud syukur apa bacanya Ustaz? Bu, Kalau Kalau sujud syukur apa bacanya? ibu nggak pernah ibu sujud syukur? Enggak tahu bacanya. Masa ibu nggak pernah sujud syukur? Pemain bola Indonesia aja kalau buat gol dia sujud deh Bu ya, sujud syukur. Ya kan Bu? Masa kita kalah sama pemain timnas Bu? Nah, tapi memang itu juga kalau bisa sujud syukur itu kan ada Bu, kita tiba-tiba dapat berita gembira yang membahagiakan hati, menyenangkan kita. Nah, ini biasanya spontan orang itu sujud syukur Bu ya. Sujud syukur tempatnya entah di mana. Kadang-kadang kita tak tahu itu bernajis atau tidak, kemudian tidak menutup aurat atau tidak tidak berwudu. Nah, jadi dia sujudnya jadi sia-sia. Maka sujud syukur ini menghadap kiblat, kemudian dalam keadaan suci, ya menutup aurat. Dia harus seperti itu, Bu. Tidak boleh juga sembarangan sujud syukur ini di tempatnya yang bersih, bukan tempat yang bernajis. Ya. Bacaannya apa, Ustaz? Ya, Bu. Sujud syukur tuh bacaannya apa? Bacaan ini banyak sekali bacaan-bacaan yang kita baca ketika sujud syukur, Ibu ya. Bisa jadi nanti sujud syukur yang paling pokok kita baca itu ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu bacaan bacaan yang pertama di awal. Yang kedua sama seperti bacaan sujud sajadah. Sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu boleh Bu. Jadi lengkap ya. Kalau sujud syukur tuh subhanallah dulu baru sama dengan sujud sajadah ya. Iya, begitu juga boleh Bu. Nanti ada yang menambahkan lagi misalnya Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati surah An-Naml ayat 19. An-Naml ayat 19. Ya Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya an a'mala shalihan sampai birahmatika fi ibadikas shalihin sampai situ. Surah An-Naml. Tapi itu kalau mau lengkap Ibu ya, kalau mau lengkap. An-Naml. Nah, surah An-Naml. Ayat 19. Sujud apa tuh Ustaz? Ibu, An-Naml ayat 19 tuh sujud apa tuh bacaannya? sujud syukur Ibu, sujud syukur. 3 tadi bacaannya Bu ya. Tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 1. Yang kedua doa sujud sajadah tadi. Baru yang ketiga surah An-Naml ayat 19. Itu lengkaplah bacaan sujud syukur kita. Ustaz, boleh tanya lagi Ustaz? Ya Ibu, silakan Ibu. Ini masalah apa nih tadi ya? Ayat sajadah yang dikatakan di situ yang berbentuk sujud apa tuh? Ayat sajadah tadi. Sujud apa namanya tadi Ustaz? Yang mana Ibu? Yang ada tanda apa? Masjid. Sujud sajadah, maksud Ibu sujud sajadah. Sujud sajadah itu Ustaz. Iya Ibu. Apa itu? Kalau memang kita membacanya pas seperti itu kita memang harus sujud. Iya, itu sujud lah Bu, sujud. Sunnahnya sujud. Satu. Yang pertanyaannya, andai itu dibaca pas di saat kita membaca Quran itu tadi dalam tilawah, dalam musabakoh misalnya dapat ayat yang seperti itu bagaimana Ustaz? Oh, kalau seperti itu kan dia doruri Bu, tidak diperkenankan, tidak perlu.
Oh, Oke. Nah, jadi misalnya kita membaca, Ya. nah kita membaca ini kemudian mendapatkan surah-surah sajadah, Jadah. maka kita disunnahkan untuk sujud, namanya sujud sajadah. Nah, Kalau ini lagi tadi tadarus Ustaz, apa masjid. ini? Kalau lagi tadarus di masjid kemana tuh Ustaz? Tadarus Sujud kan juga. tidak darurat, Bu. Jadi seharusnya ini tadi dia belajar ini kan diamalkan. Jadi gini, Bu, ada salah satu yang harus kita hilangkan itu begini. Kita tahu tapi kita tak mengamalkan. Nah, ini dia ilmu yang tidak bermanfaat gitu, Bu. Seharusnya ketika bertemu dengan surah-surah sajadah ya kita sujud, namanya sujud sajadah. Sunnahnya ada, kaifiatnya ada, maka kita sujud. Jadi tidak boleh kita lawan sunnah itu dengan kita nggak mau gitu. Itu beda lagi. Tapi maaf Ustaz, Ya, ada yang mengatakan waktu kan kadang kita tadarus tuh di bulan puasa ya. Nah itu kan kita menemukan itu yang namanya sujud sajadah itu, tapi kita nggak sujud, cuman di situ hanya membaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. waktu tadarus maksudnya, Bu. Iya, pas dibaca terus itu Ustaz. Ketika membaca Al-Quran yang saya pahami itu seperti itu. Bahkan orang yang mendengar pun kalau dia hafid Al-Quran dan dia tahu itu sujud surah As-Sajadah, dia sujud juga, Bu. Bahkan dalam solat ada nggak sujud sajadah, Bu? Ada. Ada. Sujud sajadah. Sujud nggak imamnya? Sujud. Dalam solat mengingat Allah saja, dalam beribadah saja kita sujud, apalagi di luar solat. Subuh Jumat tuh sering Ustaz ya. Subuh Jumat, Ibu ya, itu kan dipraktekkan tuh, Bu ya. Nah, Ini makanya maaf, nanti Bapak. ini apa, Ibu? Jadi Ini harus saya- sujud Ustaz kalau kita lagi tadarus gitu. Iya. Ya sujud, Ibu. Selayaknya kita sujud ketika mendengarkan atau membaca surah As-Sajadah. Jadi tradisi Iya maaf, begini, Bu, inilah yang tradisi-tradisi yang memang dilupakan oleh kita, padahal kita Muslim terbesar di dunia. Di Arab itu mereka kalau baca Quran sujud gitu, tadi sujud. Dan memang tidak ada istilah tadarus Al-Quran di Timur Tengah, di Arab, Ibu ya. Karena tadi amal qiraatul Quran itu amal munfarid dan bukan amal jamaatan. Nah, mungkin konsep kita lebih ringan daripada itu. Kita belajar, kita membaca Al-Quran ketika bulan Ramadan itu sekalian kita mentasmi'kan bacaan kita. Kan begitu jadinya, Bu ya. Tapi tetap kalau kita mendengar atau membaca ayat itu maka seyogianya. Atau kita misalnya mengajarkan Al-Quran, Ibu, di kelas. Nah, itu kan agak sulit kita untuk sujud sajadah kan, Bu? Itu mungkin kita tidak lakukan itu. Atau tadi seperti pertanyaan Ibu sebelumnya, ketika musabaqah, ini kan tidak memungkinkan sujud, maka tidak sujud. Ya, Ibu Syafrida silakan. Ibu Syafrida, ini apa, ngangkat tangan? Iya Ustaz, Ya, Ibu silakan. masalah sujud sajadah tadi Ustaz. Ya, Ibu. Ada yang bilang katanya kalau kita lagi tidak baca Quran, yang baca umpamanya kawan kita menyimak. Jadi kalau karena dia tidak sujud sajadah, jadi kita katanya nggak sujud sajadah gitu. Karena kita dengar. Oke, kalau imam sholat baca sujud sajadah, kita sujud karena ikut imam atau kita sujud misalnya kita nggak mau sujud, Bu, imam sujud gitu. Sujud sajadah boleh nggak? Boleh. Ikut imam Ustaz. Bukan Batal sedang sholat. sholat Ustaz, baca biasa, bukan sedang Hah? sholat. Bukan Iya. sedang sholat. Nah, sebenarnya itu tadi, Bu. Di luar sholat dan di dalam sholat itu sama hukumnya. Berarti kita ngikut. Kita ngikut yang baca ayat Tidak, sajadah. Ibu. Kita sujud itu li ajli, karena mendengar surah As-Sajadah. Begitu.
Loh, kita nggak hafal ini surah Sajadah, tapi kita tahu dia sujud itu karena dia sedang membaca surah As-Sajadah, maka kita pun sujudlah untuk menghormati surah As-Sajadah itu. Gini Ustadz, dia tidak sujud Ustadz. Nah, terus? Saya mau sujud, tapi karena dia tidak sujud, ada pendapat menyatakan, saya dengar Ustaz, tak betul tak salah, saya mohon pencerahan. Jadi ayat itu ketika dibacakan ya, surah Sajadah itu Nabi dan sahabat sujud, semua sujud. Pada surah-surah As-Sajadah sujud. Oh iya. Nah, jadi kalau misalnya ayat, berarti kenapa apa sebabnya mereka sujud? Karena surah itu, surah-surah Sajadah itu disunahkan untuk sujud, maka kita sujudlah. Tapi bukan wajib Ibu ya, tarafnya bukan wajib. Ini hukum sunnah. Ini kan kalau dia ma yuthabu ala fa'ilihi wa la yu'aqabu ala man tarikihi. Dia berpahala ketika melaksanakannya dan tidak dihukumi berdosa karena tidak melaksanakannya. Ini kan secara hukum fikih Ibu. Tapi ada esensi yang lebih penting daripada itu, yaitu mengamalkan sunnah. Mengamalkan sunnah. Jadi ini pernah saya koreksi itu Bu. Di Timur Tengah itu imam itu akan membacakan dari awal Al-Quran sampai terakhir. Artinya dia baca itu tidak lompat-lompat karena rata-rata imam itu hafidz Al-Quran. Nah, di Indonesia kan kita baca yang mudah-mudah saja. Sehingga ayat-ayat Sajadah ini tidak pernah diperkenalkan lagi, tidak pernah diperdengarkan oleh imam sekalipun. Maka muncullah kebijakan-kebijakan para imam-imam ini, membuatlah sekurang-kurangnya sekali dalam sepekan itu, khususnya pada hari Jumat, melaksanakan sujud Sajadah di waktu subuh Ibu ya. Iya. Di waktu subuh. Nah ini saya koreksi juga. Kenapa nggak di waktu Jumat? Saya bilang kan di waktu subuh tuh yang sholat itu orang-orang tua Ibu, nggak ada anak-anak, nggak ada anak-anak muda lah, jarang lah. Nah kalau dia misalnya dilakukan pada waktu Jumat kan nggak ada masalah, dan itu lebih memperkenalkan sujud itu kepada orang Islam. Banyak yang nggak kenal loh Bu, apa itu sujud Sajadah. Jangankan sujudnya, bacaannya udah pening mereka. Nah, jadi inilah yang apakah ini sunnah ini perlu disampaikan sehingga anak-anak kita ini dia tahu dan mengerti. Nah, jadi tetap koridornya tidak sampai wajib, tapi yang saya pahami dan yang saya baca dan saya dengarkan daripada guru-guru kita, sujud Sajadah itu untuk yang membaca Al-Quran, dia wakaf. Nah, ini hubungannya dengan wakaf kita, wakaf yang ke-14 lah kita bilang Bu ya. Dia akan wakaf, kenapa? Karena dia mau sujud. Oke. Bagi kita yang mendengarkan dan kalau kita tahu, maka kita juga disunnahkan untuk sujud untuk menghormati dan memuliakan ayat itu. Begitu kurang lebih Bu. Iya. Nah. Yang kedua masalah ini tadi Ustaz, sujud syukur. Iya Bu. Karena kan di surah Al-Ahqaf ada juga gitu bunyinya Ustaz kan, Rabbi auzi'ni. Bisa kita pakai dua-dua itu? Bisa Ibu. Boleh. Iya. Tentang surah An-Naml, surah Al-Ahqaf Ibu ya. Iya Al-Ahqaf. Gak ada masalah. Ya. Tapi tata caranya Ibu yang harus kita jaga. Ini tadi kan kalau perkara sujud syukur, pemain timnas pun habis cetak gol dia kan sujud syukur Bu ya. Iya. Nah, tapi apakah itu sujud syukur? Saya bilang itu bukan sujud syukur, itu sujud aja. Oh, sujud aja. Sujud aja karena dia pertama tidak menutup aurat. Yang kedua tidak bisa dipastikan dia dalam keadaan bersuci. Yang ketiga dia tak tahu, saya yakin dia tidak bisa memastikan di mana arah kiblat. Iya. Ya, seharusnya sujud syukur itu menghadap kiblat dalam keadaan suci, kemudian menutup aurat. Begitu ya. Jadi itu tadi, karena kan ada juga orang yang merasa senang, tiba-tiba dia sujud, lagi belanja dia dipajak kan dapat kabar gembira, alhamdulillah sujud syukur dia dipajak, itu kan lucu Bu ya. Nah, itu lucu. Jadi tidak seharusnya dia sujud di situ. Carilah tempat yang suci, kemudian dia berwudu, kemudian menutup aurat.
Nah, itu juga. Kontes nyanyi sujud ya, menang kontes nyanyi sujud. Itu dia Bu Ida. Maka itu kan bukan sujud syukur kan? Itu dia bukan sujud yang lain. Ya. Ah. Sama kayak kalau kita jumpa dengan orang tua, kita cium kakinya kan bukan berarti itu sujud apa kalau ditanya? Nggak ada itu ya. Cuman mungkin ihtiram kita. Ihtiram. Dan itu jangan setiap hari pula begitu Bu. Kalau setiap hari jadi nggak ada lagi nilai apanya ya. Bisa nanti takutnya ini menjadi adat yang harus menyembah. Ini juga tidak dibenarkan dan tidak dianjurkan lah. Misalnya setahun sekali waktu Idul Fitri ya silahkanlah sujud seperti itu di kaki orang tua Ibu ya. Tapi kalau setiap hari mau pergi berangkat kuliah misalnya anak suruh sujud dulu, payah nanti nih Bu. Payah. Jadi syariat baru nanti ini ya. Tidak boleh, haram juga lah seperti itu. Oke Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Sudah jam 9 lewat 20. Mudah-mudahan kita padakan sampai di sini dulu ya Ibu Mas Nauli. Terlalu lama, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Ya Ibu. Kalau kan baca Al-Quran. Ya Ibu. Terus Pak baca surat sajadah itu kita harus kiblat sujudnya. Gimana Ibu? Kan kita tadi baca sujud Al-Quran. Ayat Ya. sajadah. Ya Ibu. Terus kita harus sujud itu menghadap kiblat. Harus menghadap kiblat. Iya, begitu Bu Ya. pertanyaannya. Itu aja. Iya. Harus menghadap kiblat. Otomatis kita dalam keadaan suci karena sedang membaca Al-Quran, dan otomatis kita sudah menutup aurat karena membaca Al-Quran. Nah, membaca Al-Quran itu adabnya juga ada Ibu. Dulu pernah Ibu Saprida ini suruh membahas ini kan Bu. Nah, baca Al-Quran itu menutup aurat, kemudian menghadap kiblat, jangan suka-suka hati, entah ngadap kemana-mana. Sunnahnya gitu Bu. Jadi baca Qurannya dapat pahala lebih. Ya, adabnya seperti itu, menghadap kiblat. Sama kayak berdoa. Berdoa itu di mana saja boleh, ngadap mana saja boleh, tapi sunnahnya menghadap kiblat. Menghadap kiblat, kemudian tidak boleh dalam keadaan berdiri. Makruh baca Quran dalam keadaan berdiri. Ya, Bu, ingat makruh. Makruh. Kecuali tadi sedang menghafal kena hukum sama gurunya, hafal Quran berdiri, ya itu lain cerita Bu ya. Tapi sunnahnya membaca Quran dalam keadaan duduk, menutup aurat, dan dalam keadaan suci. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuhnya kecuali orang yang suci. Cuman di dalam ayat lain disebutkan orang yang dalam keadaan berhadas besar berdosa ketika membaca Al-Quran sebelum dia bersuci. Itu salah satu sunnah-sunnahnya. Maka sujud juga seperti itu Bu. Dalam keadaan menutup aurat, dalam keadaan bersuci, kemudian menghadap kiblah. Kalau kita sholat Ustaz, kita baca pakai Al-Quran gitu kan bisa Ustaz yang berdiri gitu kan, kita posisinya bukan. Ya kan dia kan ibu bukan baca Quran, ibu sedang sholat, cuman membaca ayat Al-Quran. Ya Al-Qurannya ditengok gitu Ustaz. Iya, nggak ada mas. Jadi kalau ditanya, ibu baca Quran atau sholat? Sholat. Nggak ada yang bilang ibu baca Quran. Tapi kalau ibu pegang Quran nggak ada masalah. Maka dibedakan Ibu ya. Ini kita tidak sedang sholat tapi baca Quran berdiri. Nah, itu hukumnya makruh. Beda dengan kalau sholat lain ya Ustaz ya. Beda, kalau sholat ya sholat. Misalnya ibu baca surah Al-Fatihah tapi dalam keadaan sholat. Saya tanya, ibu sholat atau baca Quran? Sholat. Tapi ya udah. Berarti baca sholat berdiri. Ya. sholat ayatnya ayat Quran. Kan Ustaz sholat Ustaz. Ya, Kita Bu. baca itu di sana alif lam mim. Kita kan nggak hafal itu Al-Quran. Cuman kalau kita nengok Boleh, Bu, boleh. Makruh. Ustaz. Tapi gini Bu ya, ibu sholat sendiri gitu kan. Ya. Kalau dia berimam,
Jangan pula berimam, dibukanya kan udah ada sekarang ini Bu ya, standing Al-Quran itu ya kan. Ya. Ya dibukanya lah surah Al-Baqarah. Dia imam sholat maghrib ini Bu. Bacanya surah Al-Baqarah. Dibacakannya satu ruku tadi. Satu ruku. Wah, meninggal lah makmumnya ini kan Bu. Tiba-tiba lari makmumnya nanti. Oke, tapi kalau kita mau sholat tahajud, kita buka sendiri, kita baca, nggak ada masalah. Boleh. Kasih Ustaz. Bahkan Makasih, Ustaz. dulu kawan saya, kalau kami sholat di Masjidil Haram dulu, kalau sudah masuk juz 16, juz 15, juz 17 itu udah hilang-hilang timbul hafalan Ibu ya. Jadi kami supaya tidak ngantuk sholat satu juz itu kami mentasmi imam Ibu ya. Kami bukan orang lagi, imam Masjidil Haram udah kami tasmi itu Bu ya. Tapi kami supaya nggak ngantuk itu. Artinya dia baca memang satu pun tidak ada yang salah. Itu dahsyatnya imam-imam Masjidil Haram ini Bu. Satu pun tidak ada yang terselip panjang pendeknya dan hurufnya. Masya Allah, luar biasa. Oke. Nah, jadi bisa juga misalnya sholatnya satu malam satu juz supaya nggak ngantuk. Bagaimana Bu? Cepat. Kalau Ibu dengar, insya Allah lah Bu, mata tertutup, kemudian kaki bergoyang Bu ya. Caranya bagaimana? Buka Al-Qurannya, tengok, dengarkan, tengok, baca. Bukan kita baca Bu ya. Kita dengar bacaan dia dengan bacaan imam itu. Kita tengok Al-Qur'annya, boleh. Gak ada masalah. Oke Bu, wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Ya Bu ya. Lu Ustazah Aisyah. Masih ada Ustazah Aisyah? Lu Ustazah Aisyah? Baiklah Bapak Ibu, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bersama kita bacakan subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.